Baik, jadi ada satu klaim dari Ibu Khadijah tentang bagaimana di dalam Injil dinubuatkan atau ciri-ciri, disebutkan ciri-ciri tentang Muhammad. Salah satunya adalah kalau Muhammad berjalan maka awan akan selalu menaungi Muhammad. Kemudian kalau Muhammad berteduh di bawah pohon, pohonnya akan menunduk begitu untuk memayungi Muhammad. Begitu ya. Nah, ini namanya saya sebut dengan dongeng-dongeng yang nyata. Karena apa? Karena Injil tidak menyebutkan demikian. Ciri-ciri Nabi di dalam Injil bukan lebay kayak begitu, enggak. Apa ciri-ciri Nabi di dalam Bible? Disebutkan di dalam kitab Ulangan pasal yang ke-18. Apa ciri-ciri Nabi itu? Bagaimana kita tahu? Nih, saya tunjukin ayatnya. Inilah Bible itu. Bukan awan-awan, terus kemudian pohon. Tapi Bible abang itu kan Bible yang sudah diperbarui bang, bukan yang asli dipegang sama pendeta Waroto. Ya sudah, mana Injilnya kalau begitu? Mana Ya Injil yang tertulis bang, kalau di dalam Injil itu ciri-ciri Nabi kayak begitu? Oke, sekarang abang jelaskan. Di dalam Bible ciri-ciri Nabi yang sungguhan bukan seperti itu, Bu Khadijah. Nih, ciri-ciri Nabi yang sungguhan tuh begini. Di dalam Ulangan pasal yang ke-18, ya, Ulangan pasal yang ke-18. Bagaimana ciri-ciri Nabi? Nih, perhatikan. Ciri-ciri Nabi sebelum saya bacakan gini. Jika engkau bertanya, bagaimanakah kami tahu bahwa seseorang itu diutus oleh Tuhan atau tidak? Ciri-cirinya adalah jika ia mengatakan sesuatu, maka perkataan itu harus terjadi. Kalau tidak terjadi, maka itulah orang nabi palsu. Contoh. Gini, besok jam sekian akan terjadi gempa dan akan meninggal sekian orang. Nah, ketika omongannya itu meleset, maka itu nabi palsu. Itu ciri-ciri nabi. Masa ini ciri-ciri nabi? Ada awan menaungi orang kalau berjalan kemanapun. Itu terinspirasi dari perjalanan bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Jadi dipiringin jadi Muhammad. Nah, Nih. sekarang aku mau abang kasih contoh tentang yang perkataan menjadi bukti ya, intinya ya. Nah, itu yang Nih, baik, saya tunjukkan. Ini ya, apa yang difirmankan Tuhan. Nih, Ulangan pasal yang ke-18. Perhatikan, ya. Nih. Perhatikan. Tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku perkataan yang tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Jika sekiranya kamu berkata dalam hatimu, bagaimanakah kami mengetahui perkataan yang difirmankan Tuhan? Apabila seorang nabi berkata demi nama Tuhan dan perkataannya tidak terjadi dan tidak sampai, maka itulah perkataan yang tidak difirmankan Tuhan. Dengan terlalu berani nabi itu mengatakannya, maka janganlah gentar kepadanya. Nih, sudah ada ciri-cirinya ditunjukin. Makanya baca kitab Taurat. Yang dibaca malah kitab tamasya ke surga.